Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsabila Ismini, mahasiswi Teknik Pertanian Unsyiah 2018. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang perpindahan panas atau heat transfer. Tahukah kamu apa itu perpindahan panas? Ayo kita cari tahu bersama. Perpindahan panas merupakan salah satu dari disiplin ilmu teknik termal yang juga mempelajari cara menghasilkan panas, menggunakan panas, mengubah panas, dan menukarkan panas di antara sistem fisik. Perpindahan kalor atau panas terjadi melalui tiga cara. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Konduksi atau bisa disebut juga dengan hantaran adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat, umumnya melalui zat padat. Laju perpindahan panas secara konduksi dapat dinyatakan dengan hukum Fourier, di mana I sama dengan minus K kali A kali delta T per delta X. Tanda minus menunjukkan kalor mengalir ke tempat yang lebih rendah dalam skala suhu. Konduktivitas termal atau panas menunjukkan ukuran kemampuan material untuk menghantarkan energi yang dihantarkan tiap unit waktu, tiap satuan panjang, dan tiap beda suhu. Perhatikan gambar berikut ini. Perpindahan panas konduksi pada bahan dengan ketebalan berbeda, mana yang lebih lama naik suhunya? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju konduksi kalor. Yang pertama, beda suhu antara kedua permukaan. Maka, makin besar beda suhu, makin cepat perpindahan kalor. Yang kedua, jarak antara kedua permukaan atau tebal atau panjang. Makin tebal, maka makin lambat perpindahan kalor. Yang ketiga, luas permukaan. Maka makin luas permukaan, makin cepat perpindahan kalor. Dan yang terakhir, konduktivitas termal zat merupakan ukuran kemampuan zat menghantarkan kalor. Makin besar nilai K, maka makin cepat perpindahan kalor. Contoh terjadinya konduksi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat seperti ketika saat kita memegang kembang api yang sedang dibakar, akan terasa hangat ujungnya jika dipanaskan. Knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Coklat yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Konveksi atau bisa disebut juga dengan aliran adalah perpindahan panas melalui zat perantara, diikuti perpindahan partikel-partikel zat, umumnya melalui fluida, misalkan udara dan air. Laju perpindahan konveksi dapat dinyatakan dengan hukum Newton, di mana Q sama dengan H kali A kali delta T. Koefisien perpindahan panas konveksi menggambarkan energi yang dibuang tiap satuan waktu, satuan luas, dan tiap perbedaan suhu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju konveksi kalor. Yang pertama, luas permukaan benda. Semakin luas permukaan benda yang bersentuhan dengan fluida, semakin cepat kalor dipindahkan. Yang kedua, perbedaan suhu. Semakin besar beda suhu benda dengan permukaan fluida, semakin cepat kalor dipindahkan. Yang ketiga, koefisien konveksi. Bergantung pada bentuk, kedudukan permukaan, dan diperoleh dengan percobaan. Contoh terjadinya konveksi dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti gerakan naik dan turun air ketika saat dipanaskan, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi, terjadinya angin darat dan angin laut, serta gerakan balon udara. Radiasi atau biasa disebut juga dengan pancaran adalah perpindahan panas yang terjadi karena pancaran atau sinaran atau radiasi gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan media perantara. Laju perpindahan panas secara radiasi dapat dinyatakan dengan hukum Stefan Boltzmann, di mana Q sama dengan konstanta Stefan Boltzmann dikali luas bidang dikali dengan temperatur. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju kalor radiasi. Energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu sebanding dengan luas permukaan dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan. Contoh terjadinya radiasi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat seperti panas matahari sampai ke bumi walau hanya melalui ruang hampa, tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api, menetaskan telur unggas dengan lampu, serta pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.